Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Naga Jaya Hidrolik, channel berbagi tips maupun cara untuk merawat dan memperbaiki peralatan hidrolik secara mudah dan cepat. Di video kali ini kita akan berbagi tutorial maupun video cara memperbaiki sebuah perangkat hidrolik seperti ini. Ini adalah hydraulic pipe bender atau alat bending pipa hidrolik ya. Ini salah satu alat yang dipakai untuk bending atau menekuk sebuah material pipa ya. Di sini kerusakannya kita lihat mengalami kebocoran di bagian seal hidroliknya ya, atau seal piston hidrolik ini. Nah, ini adalah alat hidrolik utamanya yang telah dicopot dari frame hidrolik bender ini ya. Kita akan berbagi tutorialnya ataupun cara memperbaiki hidrolik ini, utamanya cara mengganti sealnya ini ya teman-teman. Nah, ini kelihatan sudah bocor ya, sudah jelas dia mengalami kerusakan di bagian sealnya. Nah, alat ini menggunakan double piston pompa ya. Ini di sebelah kiri dan kanan. Yang di sebelah kanan seperti biasa adalah untuk pompa bertekanan tinggi ya. Sedangkan pompa yang di sebelah kiri yang dimensinya lebih besar difungsikan untuk mempercepat laju atau suplai oli dari pompa ke silinder hidroliknya ya. Nah, langkah pertama kita akan mengosongkan dulu reservoirnya atau membuang oli hidroliknya seperti ini, agar nanti ketika kita membuka tabungnya atau ramnya, olinya tidak berceceran atau belepotan ya. Kemudian kita akan menempatkan ram hidrolik ini di alat penjepit atau ragum seperti ini untuk mempermudah mencabut atau mencopot bagian rod silinder ini ya. Nah, ini nanti akan kita keluarkan, kita cabut seperti ini. Namun sebelum kita mencabut ini, kita harus membuka dulu. Di sini ada baut ya, dengan kepala kunci L ya. Baut ini fungsinya sebagai pengikat ya antara rod silinder ini dengan pertarik yang ada di dalamnya ya. Pertarik yang di dalam itu fungsinya untuk menarik rod silinder ini ketika sudah difungsikan atau sudah didorong keluar ya. Jadi pernya itu berfungsi untuk menarik kembali. Ini sama halnya seperti fungsi yang ada di silinder body jack hidrolik ya, yang pernah kita bahas sebelumnya. Setelah bautnya tadi kita copot, kita akan membuka. Di sini ada cap ya, di sini ada cap berulir ya. Ini harus kita buka. Hal ini dimaksudkan agar kita nanti bisa membongkar ram atau silinder ini secara keseluruhan ya. Ini bisa kita copot nanti. Nah, sementara cap yang berbentuk persegi di sini berfungsi untuk dudukan tangki ini di bagian ujung sini ya. Dan cap ini juga berfungsi sebagai dudukan unit hidrolik ini di frame ya. Selanjutnya kita akan coba menjelaskan cara membuka baut penyangga pernya di sini tadi ya, atau baut penahan pernya. Di sini menggunakan kunci hex key ya, atau kunci L. Seperti ini caranya. Kita harus menahan dengan kunci 24 ya di sini. Ya. Ini kita putar saja dan bisa dicopot seperti ini. Ya, kemudian di dalam bisa kita buka lagi. Nah, yang tadi dia ada dua baut ya. Di dalam sini juga masih ada satu lagi. Yang tadi itu baut penutup bagian luar ya. Nah, ini baut utama yang menahan per yang ada di dalam silinder ini ya. Setelah baut ini sudah copot, nah kita tarik aja seperti ini. Kita tarik berikut ram atau piston rodnya ini ya. Di sini juga, oh ini ada capnya, kita buka juga. Nah, ini dia sudah lepas teman-teman. Nah, rupanya sealnya sama dudukan
sealnya yang berupa busing ketinggalan juga rupanya ya di dalam. Nanti kita keluarkan setelah kita buka atau bongkar saja tabung utama daripada silinder ataupun hidrolik ini ya. Kemudian kita akan membuka cap utama ini ya. Sebelumnya kita lepaskan dulu, ada juga semacam cap berulir di sini sebagai holder ya, penahan cap utama ini. Nah, ini setelah terbuka ini sudah gampang kita copot seperti ini ya. Nah, ini dia. Dan kemudian kita membuka ini, lumayan banyak ya penyangga di sini ataupun penahan berupa cap ataupun berupa semacam busing. Nah, ini akan kita lepaskan ya semua. Ya, ini dia tadi piston yang kita copot, ada beberapa part ya. Nah, ini tadi yang ini yang kita tarik tadi, ngikut dari sini. Kemudian ini yang kita copot tadi, baut penyangga ya atau penahan per yang ada di dalam sini, dia terikat ataupun semacam baut tanam ya di dalam per yang ada di dalam ini. Dan kita akan membuka ya semacam busing ataupun ring di sini. Ini penyangga terakhir. Di sini menggunakan seal ya atau o-ring. Di luar sini juga ada o-ring untuk menahan oli biar nggak keluar dari tangki ya. Lalu kita akan membuka reservoir atau tangki ini berupa tabung seperti ini. Nah, ini dia sudah gampang. Nah, ini jangan terbalik ya, ini di sebelah sini ada tulisannya di sini. Selanjutnya kita akan membongkar bagian utama atau base sistem hidrolik, unit hidrolik ini. Di sini adalah sistem berupa katup-katup yang membuat sistem hidrolik ini bisa berfungsi ya. Ini nanti akan kita bongkar semua dan kita bersihkan, karena kemungkinan besar potongan-potongan seal yang hancur tadi di bagian dalam sudah menyumbat ataupun mengganggu sistem bagian hidrolik ini ya. Oke, kita copot dulu ini. Ini adalah pelanyar pompa. Ini adalah pompa yang kecilnya tadi, yang merupakan pompa utama ya. Pompa utama bertekanan tinggi ya. Sedangkan yang satunya ini adalah pompa pendukung ya, yang kita jelaskan sebelumnya. Ini gampang juga kita copot. Ini bisa kita tarik menggunakan besi ya. Oke, ini dia. Coba kita lihat dulu pelanyar ini, sangat kotor ya. Memang banyak pecahan-pecahan sealnya di sini. Kita akan bersihkan nanti. Kemudian kita akan membuka liner atau tabung bagian dalam. Yang di dalam ini ada per yang tadi kita sebutkan ya. Ini berupa tabung utama juga, ini berupa tabung bertekanan ya. Di dalam ini ada per tarik yang berfungsi menarik ramnya tadi. Nah, ini bisa kita lihat pernya seperti ini. Nah, ini dia. Di sini tadi ditanamkan baut yang dari cap luarnya tadi ya. Ini juga sebenarnya bisa kita copot juga. Gampang saja, ini bisa diputar. Nih, kita bersihkan nanti. Nah, ini dia bagian utama hidrolik ini atau sistem utama ada di sini. Ini kita buka dulu, berupa ruang hisap dari katup bagian atas ya. Ini semacam pelanyar juga di sini. Kemudian di bagian atas ini ada katup-katup ya. Ini adalah pompa bertekanan yang tekanan tingginya. Di dalam sini ada katup atau pelor. Nah, teman-teman, untuk katup per atau pelor seperti ini sangat riskan sekali ya apabila tidak kita bersihkan ya. Dan di sebelah sini juga sama, bentuknya sama dan ukurannya juga sama. Ini akan kita keluarkan juga dan akan kita bersihkan secara keseluruhan.
Di sisi bagian dalam tabung ini ada juga berupa katup di sini. Ini adalah katup penahan tekanan dari rod pistonnya. Namun sebelumnya kita buka dulu ini ya. Ini adalah pertariknya yang tadi ditempatkan seperti ini ya. Oke. Nah, ini dia katup utamanya yang menahan tekanan dari piston rodnya. Kita buka saja sama seperti yang di pompa tadi ya. Iya, hati-hati kita membuka. Nah, ini menggunakan per ya. Ini ada lubang katupnya, ini sama seperti hidrolik pada umumnya ya. Nah, ini dia semua part-partnya telah kita bongkar, ditempatkan atau kita taruh di satu wadah ya. Ini semua partnya akan kita bersihkan satu persatu sebelum kita melakukan pemasangan kembali nanti ya. Baik teman-teman, ini dia sudah kita bersihkan ya seluruh partnya. Ada base di sini, tempat katup-katup. Ini dia katup-katupnya dengan berbagai jenis ya. Nah, ini bagian tabungnya bisa kita lihat, ada per juga, ada bagian pistonnya, dan juga ada bagian capnya dan bagian-bagian part bautnya di sini ya. Sudah lengkap semua dan sudah kita bersihkan. Lanjut kita akan merakit atau memasang ini kembali sesuai dengan susunannya agar bisa difungsikan kembali. Untuk mengawali perakitan ini kita siapkan dulu. Di sini ada piston, kita akan memasang seal dan bushing di sini sebagai dudukan seal piston ini ya. Nah, kita masukkan saja seperti ini. Arahnya ya seperti biasa pemasangan seal UHS pada umumnya ya teman-teman. Setelah kita siapkan tadi seal pistonnya, ini kita lanjutkan dengan pemasangan katup-katup ini ya di base atau di main partnya di sini. Kita pasangkan kembali, diawali dengan gotri ataupun pelor seperti ini. Baru kita masukkan penutupnya ini ya di bagian housing atau rumahannya di sini seperti ini. Kita kunci dengan menggunakan obeng min tadi ya, atau obeng plus juga tidak apa-apa. Jangan sampai selek ya. Ini agak rentan ini, soalnya dia menggunakan semacam bahan dari kuningan ya, menggunakan ulir atau drat. Ya, kita tutup menggunakan obeng tadi seperti ini. Ini nggak usah terlalu kencang banget ya, agar nggak rusak ulirnya tadi ya, seperti yang kita sampaikan tadi. Kemudian kita lanjutkan dengan pemasangan liner ini ya. Kita perhatikan jangan sampai terbalik tadi ya. Ya, ini dia bagian paling luar ya, dan ini yang kita masukkan ke bagian base nya ini. Kita lihat dulu di sini ada seal atau o-ring ya. Ini adalah untuk menahan tekanan oli ya dari bagian dalam. Namun sebelum memasang liner tadi, kita pasang dulu per tariknya ini ya. Kemudian kita lanjutkan dengan pemasangan liner yang tadi. Langsung saja kita masukkan bagian ini ya. Kita masukkan ke bagian tabung ataupun bagian base nya seperti ini. Lalu kita putar menggunakan kunci pipa bisa. Kita urut dulu seperti ini. Jangan terlalu kencang juga ya, karena dia bisa speleng atau bisa miring nanti kalau terlalu kencang ya. Standar aja atau biasa aja, karena di dalam juga sudah menggunakan o-ring ya untuk menahan tekanan oli dari dalamnya. Ya, segini aja. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan piston ini ya. Namun sebelumnya kita masukkan dulu ini. Ini adalah baut untuk
penghubung antara per dan penahan di bagian sisi luar daripada tabung ini ya. Nah, kita putar seperti ini dia bautnya ini. Nanti kita kunci. Ini dia pemasangan pistonnya. Kita masukkan dengan seal UHS tadi ya. Kemudian kita lanjutkan untuk mengunci baut penahan per tadi ya. Nah, untuk mengencangkan baut ini kita kencangkan dan kita tahan pakai kunci ini ya. Di sini ada tempatnya. Dan kemudian kita tutup dengan ini semacam penyangga ataupun cap juga ya di bagian ujung tabung ini. Kemudian pemasangan tabung atau reservoir bagian luar ya, jangan terbalik juga ya. Kita sudah memberikan tanda tadi ya bagian tabungnya. Nah, untuk pemasangan tangki ini kita perhatikan ya, ini lingkarannya harus simetris ya agar nanti pemasangannya lurus dan rata. Ini adalah capnya, ada seal di sini atau o-ring. Kita masukkan seperti ini, termasuk untuk penyangga tangki juga ini ya. Nah, ini kita lihat sudah rapat ya, di bagian bawah juga sama. Kemudian kita akan melanjutkan pemasangan o-ring ya, o-ring untuk menahan oli tidak keluar dari celah-celahnya ini ya. Kemudian pemasangan cap utamanya ini juga berfungsi sebagai dudukan ya daripada alat ini. Nah, ini kita perhatikan ya, ini adalah harus sejajar dengan ini. Kita perhatikan ini adalah baut dudukan di frame-nya ya. Lalu kita masukkan seperti ini. Nah, rata dia itu. Kita lihat nih, sejajar ya. Oke, baru yang terakhir. Oh, belum ya, masih ada satu lagi nanti. Ini kita pasang semacam bushing yang punya ulir di sini. Setelah terpasang seperti ini, baru yang terakhir ini ya. Ini ada semacam cap terakhir tuh, ada dratnya di sini. Dan ada baut di sini ya. Ini menggunakan alat kunci L tadi ya. Nah, ini kita pasang yang paling terakhir ya. Setelah selesai pemasangan bagian tabung atau tangki tadi, kita akan memasangkan bagian sistem hidroliknya di sini atau di base utama. Pertama kita pasang dulu ini semacam ruang penghubung katup hisap ya. Ini terbuat dari plastik nih. Kita harus memutar dengan hati-hati, jangan sampai terlalu kencang karena ini bahannya dari plastik ya, gampang slack ya. Sekarang pemasangan bagian pompa. Di sini ada dua pompa. Yang pertama kita pasang dulu bagian katup-katup ini ya. Ini kita pasang dulu, lalu kita tutup. Nah, di sini ada pompa pendukung yang besar ya. Sama aja mana yang duluan kita pasang. Nah, ini adalah katup hisap ya. Kita kencangkan, jangan terlalu kencang juga, sama seperti yang kita jelaskan tadi ya. Karena bahannya kuningan agak lunak. Ya, seperti ini. Setelah katup terpasang tadi, kemudian pelanjar pompa ini yang besar tadi tidak kita cabut pelanjarnya ya, karena terlalu kencang tadi. Tapi ruang katupnya sudah bersih semua tadi. Nah, ini dia pemasangan pompanya dan seal-sealnya sudah kita ganti dengan seal yang baru ya. Kita pasangkan, gampang saja. Kemudian dilanjutkan dengan pemasangan ini. Nah, setelah kita memasang bagian handle pompa ini, kemudian di sini ada rilis ya. Ini rilis valve-nya. Kita masukkan. Dan yang terakhir mungkin bagian apa nih? Oh, ini. Tutup tangki olinya, kita akan mengisi olinya. Di sini tidak ada limit olinya ya, namun kita ukur aja jangan terlalu penuh biar ada ruang udara di sini sehingga nanti bisa berfungsi normal ya.
Ya, olinya sudah kita isi, kemudian kita langsung tes dulu sebelum kita pasang ke frame alat ini ya. Kita coba dulu. Nah, ini sudah berfungsi, pistonnya sudah action di sini. Seperti ini cukup cepat ya. Karena fungsi katup-katupnya sudah normal, kita lihat, dan tidak terjadi lagi kebocoran seperti di awal tadi. Nah, kita akan coba rilis dulu ya. Kita akan coba rilis dulu. Nah, kita putar seperti ini. Apakah fungsi pernya juga sudah bagus? Kita bisa lihat. Nah, ini sudah ditarik dia dan sudah turun kembali pistonnya. Nah, sekarang kita coba lihat bagian pompa ini ya. Seperti kita jelaskan di awal, ini adalah pompa pendukung untuk mempercepat, sedangkan ini adalah pompa utamanya ya. Nah, sekarang kita lihat fungsi pompa pendukungnya dengan dimensi yang besar dan tentunya dengan hisapan oli yang banyak, lebih banyak, sehingga dia mempercepat ya. Nah, setelah mencapai tekanan yang diperlukan, baru kita mainkan pompa yang kecilnya. Nah, seperti itu kurang lebih cara menggunakan kedua pompanya ini ya. Baik teman-teman, demikianlah video kita kali ini, yaitu video tentang cara memperbaiki pipe bender atau alat bending pipa hidrolik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar semakin semangat lagi kita membagikan video tutorial hidrolik kepada Anda. Terima kasih.